kelihatannya sudah semakin banyak yang join nih. Kita mulai aja mungkin ya acara hari ini. Kita biar bisa ngejar sholat asar juga nanti ya teman-teman semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bu, salam kenal Bu. Salam sehat. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya di sini dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk acara siang hari ini kita akan membuat dengan tema generasi muda wujudkan mobile phone dan juga IDN Foundation gitu. Nah, sebelum kita mulai acara hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran. Tentunya waktu dan tempat dipersilahkan. Halo semuanya. Sudah cukup banyak nih ya yang join. Apa kabar? Tadi belum ada suaranya ya kayaknya. Ada Ibu. Kayaknya semua ceria semuanya. Senyum penuh harapan semuanya kayaknya nih. Ada ini nih kayaknya menunggu-nunggu ya. Oke. Nah, jadi acara di siang hari ini itu kita kan mau bahas ngobrol-ngobrol nih lebih lanjut mengenai gimana sih kita ini sebagai generasi muda ini maju dengan teknologinya, tapi tidak lupa tetap mengikuti syariat-syariat Islam juga. Nah, untuk acara siang hari ini, saya mau mengucapkan selamat datang dulu kepada Bapak Stephen Samudra selaku Direktur Utama Mobilecom. Selamat siang, Pak. Selamat siang semuanya. Selanjutnya ada Bapak Bobi Wahyu Saputra selaku Talent Development Manager IDN Foundation. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang, Wahyu. Nah, selanjutnya juga ada Ibu Destaria Ferani Suud selaku General Manager dari ID. Ya, assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada Bapak Simon Lolo dari Head Developer dari ID. Halo Pak Simon. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Pak. Ada Bapak Sugeng juga ya tadi. Halo Pak, salam kenal. Salam kenal juga Ibu Ayu semuanya. Ya, dan untuk semua teman-teman dan adik-adik di sini ya dari IDN Boarding School atau kita bisa sebut juga sebagai SMK IDN. Gitu. Nah, pada siang hari ini kita kan bakal banyak ngobrol-ngobrol nih. Nanti ada Ibu Desta sharing, Bapak Simon juga. Mungkin nanti kita akan dibuka juga oleh Bapak Stephen dan juga Bapak Bobi untuk memberikan sambutan. Nah, sebelum kita mulai sambutannya, mungkin akan ada video nih untuk menginspirasi teman-teman bagaimana sih tentang edukasi kita itu. Mungkin boleh diputar untuk videonya. Silahkan menikmati. The following video is about a guy who is crazy enough to build a university that is designed to fit 100 million students. But why 100 million? First, let me tell you what the problem is. In the world, there are 100 million students that cannot go to any university, no matter how motivated, smart, or intelligent. 100 million students right now don't get to go to any classroom because they have no money, it's too expensive, or there is no space for them. This is the sad reality of our world, where money is holding people from getting quality education. Then I met this guy. Hi,
My name is Shai Reshet. He tells me over the phone that he found a way to give 100 million people an education. When I heard that, my friend and I thought he was crazy. But turns out he's not. Here is the step-by-step process of how this guy is building what could be the world's cheapest and biggest university. It's very simple. The university buildings cost money. You don't buy them, you make it all online. The professors cost money, so you don't hire them. You make them volunteers. The tuition you don't charge, the textbooks, you make them available for free online. You charge $100 per exam only. And if you can't pay it, then it's free. And the university, you name it, University of the People. This guy did all of the above. His university has no buildings, professors, textbooks, or tuition. It's all online, run by volunteers, and is fully accredited, just like any American university. And it's designed to be open for everyone. And it worked. 7,000 professors and academics from Harvard and Columbia and everywhere reached out to volunteer for this university. Foundations reached out to donate money, and thousands of students reached out to attend from all around the world. Like this student. All of you. Daniel, and I'm from Armenia. From his home, with his dog, he can get a computer science degree from an American-level university that can lead him to a great job Without paying a single dollar. You don't see this every day. He's not the only one. Syrian refugees, genocide survivors, homeless people, stay-at-home moms, and many others who couldn't pay a fortune for education from 200 countries joined his university. After educating 15,000 students, his goal is to build a system that works for 100 million more. And nothing could make me happier. This guy had a vision to make education free for everyone, and the rest of the world volunteered to help him make it a reality. They are making education a human right and not a privilege. If you educate one person, you can change a life. But if you educate many, you can change the world. Not many people think big, but those who do are the ones that truly, truly change the world for the better. We are trying. We're trying. Oke, untuk selanjutnya silahkan untuk Bapak Stephen Samudra untuk memberikan sambutannya. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya nggak berlama-lama. Mungkin saya cuma mau sampaikan tadi videonya sudah menceritakan apa yang akan kami lakukan sebenarnya. Jadi sedikit aja mengenai Mobilecom. Kami sudah 15 tahun ada di Indonesia dan kami beroperasi. Evolve dari mulai mobile hardware lalu ke software, dan sekarang setelah 15 tahun kami akan menuju ke bursa, Pak, Bapak-bapak dan adik-adik sekalian. Jadi tadi video tadi menceritakan apa yang akan kami lakukan ke depannya. Ini apa namanya? Saya pernah juga SMA, walaupun sekarang saya udah berapa ya umurnya? 47 tahun. Waktu saya SMA, apa yang saya alami ini benar-benar apa namanya? Juga mungkin sama yang adik-adik alami semua. Saya bingung mau jadi apa, kira-kira ini masa depan saya bagaimana, apa yang harus saya ambil, kuliah apa saya nanti berikutnya, gitu. Mungkin apa yang saya bisa share sekarang adalah dulu saya pilih idol. Jadi siapa yang saya idolakan, itu penting buat saya. Jadi kira-kira, kalau misalnya saya sukses, saya bayangkan saya menjadi orang seperti itu. Nah, ini sangat personal, semua orang akan punya idolanya masing-masing. Lalu dari situ saya berusaha untuk membangun, karena idola itu juga mencapai apa yang dia raih sekarang ini tidak
mudah juga. Saya juga belajar mengenai bagaimana dia meraih suksesnya. Saya punya beberapa idol. Jadi idol itu penting karena men-set misi kita, visi kita, gaya dia seperti itu. And most of the kebanyakan kita akan cenderung untuk meniru apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, dan apa yang mereka buat. So, pesan saya mungkin nomor 1, pilihlah idol yang tepat. Lalu nomor 2, kalau bisa kita pilih idol, pilihlah idol yang memiliki impact terhadap orang lain, impact yang bagus. Bagaimana mereka bisa merubah kehidupan seseorang dari yang kurang baik menjadi lebih baik. So, nanti dari situ kita sesuaikan dengan apa yang Tuhan sudah kasih di tangan kita. Apa yang sudah dititipkan di kita, kita gunakan seperti idol-idol yang kita panut. Nah, lalu kalau saya boleh sharing sedikit, saya bangun perusahaan ini yang dari saya bisa bilang saya yang bangun, tapi bentar lagi saya sudah bisa bilang bahwa ini adalah milik bangsa ini karena perusahaan ini masuk ke bursa efek. Jadi semua orang bisa turut memiliki perusahaan ini. Saya punya visi bahwa pendidikan di Indonesia harus dirubah. Jadi orang-orang yang punya uang saja kemarin yang bisa mengecap pendidikan yang baik. Sedangkan orang-orang yang mau sekolah tapi tidak punya uang, mereka kesannya kehilangan kesempatan ini. Dan kalau mereka tidak punya kesempatan ke pendidikan, hidup mereka ke depannya akan berubah sekali sebenarnya. Saya juga mau menyampaikan pada momen ini bahwa kami sangat membutuhkan sebenarnya bantuan atau partisipasi dari adik-adik sekalian, karena saya sebenarnya udah senior, sebenarnya kalau mau dibilang sih umur saya hampir 50 sebentar lagi. So, Indonesia ini di tangan yang muda-muda nih seperti kalian semua. Dengan platform atau apa yang ada di Mobilecom menjadi publik. Bahkan orang tua kalian pun atau kalian pun bisa turut memiliki ini sebenarnya. Lalu, dan bagaimana dengan talenta atau kemampuan yang kalian sudah dapat selama sekolah di sekolah ini, saya cuma mau cerita bahwa masa depan Indonesia juga bisa menjadi bagian dari apa yang kalian kerjakan. Jadi apa yang kalian bisa kerjakan bisa turut membantu bangsa ini. Saya belum sempat untuk bikin video seperti yang tadi kita nonton bersama-sama, tapi basically kalau dia melakukan itu untuk kelas dunia, saya mau melakukan apa yang ditampilkan di video itu benar-benar terjadi di Indonesia. Bahwa orang-orang Indonesia yang mungkin tidak seberuntung kita semua, mungkin bisa mengecap pendidikan dengan baik di fasilitas yang luar biasa ini, mereka dengan apa yang kita lakukan di education platform, itu bisa dirubah nasibnya, dirubah kehidupannya. Nggak cuma anak tersebut, tapi juga keluarganya, tapi juga akhirnya lingkungannya, mungkin kampung, desa, kota, akhirnya seluruh negara akan terbangun dengan apa yang kita lakukan bersama. Itu aja sih kalau saya rasa. Mungkin pesan saya jadi buat adik-adik semua, supaya kalian tahu apa yang mau kalian lakukan, pilihlah idol yang tepat, siapa yang kira-kira kalian lihat. Saya lebih senang orang-orang yang bukan cuma pikirkannya uang, tapi bagaimana dalam hidup yang singkat ini orang tersebut bisa kasih impact terhadap orang lain, terhadap negaranya. Lalu kita belajar dan kerja yang keras dan kerja yang pintar juga, supaya apa yang kita lakukan dalam waktu yang singkat ini bisa memberi impact kepada banyak orang. Mungkin begitu aja saya sampaikan. Mungkin saya pamit. Terima kasih buat semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Stephen, sangat inspiratif. Mulia sekali ya tujuan perusahaannya emang benar untuk memberikan dampak juga, nggak cuma cari uang aja tapi juga memberikan dampak ya Pak ya. Nah untuk selanjutnya boleh dibuka untuk sambutannya oleh Bapak Bobi selaku Talent Development Manager IDN Foundation. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan Pak Bobi. Terima kasih Bu Ayu. Mohon maaf jika suaranya tidak clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang memudahkan kita semua bisa berkumpul di sini. Semoga banyak kebaikan dan juga keberkahan dari pertemuan ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tadi luar biasa yang disampaikan Bapak Stephen Samudra selaku Presiden Direktur, sangat menginspiratif kita semua bahwa ketika kita bekerja ataupun melakukan berbagai aktivitas, itu yang terbaik adalah memberikan big impact, memberikan dampak yang positif terhadap dimanapun kita berada. Baik, kemudian yang saya hormati juga ada Ibu Lestaria Surut selaku General Manager dari IDE, kemudian ada Bapak Simon Mucalov selaku Head Developer IDE, dan beserta tim dari Mobilecom. Yang saya hormati juga ada Bapak Sugeng dari SMK Bina Mandiri Multimedia, kemudian yang saya hormati juga dari Bapak Faisal El Saudi, dari beliau kepala sekolah dari SMK Mandiri Multimedia, dan juga Bapak Andri selaku kepala sekolah dari Madinatul Quran. Dan yang saya cintai semua anak-anakku dari SMK IDN Boarding School, SMK Madinatul Quran, dan juga SMK Bina Mandiri Multimedia. Ya, mungkin saya tidak panjang lebar. Saya harapkan momen di sini bisa dimanfaatkan bagi semua pihak-pihak yang memang saling memberikan dampak yang positif, gitu ya. Baik dari Mobilecom bisa mengenalkan kepada adik-adik yang memang membutuhkan banyak sekali informasi terkait dengan dunia industri, kebutuhannya seperti apa. Kemudian juga mungkin dari sisi soft skill maupun hard skill apa saja yang dibutuhkan di dunia industri bisa di-share. Kemudian juga kepada adik-adik memiliki kesempatan ini bisa bertanya jawab mengenai next plan-nya apa, dan juga dari para expert yang ada di sini. Nah, kami dari sekolah berusaha untuk menjembatani dan memfasilitasi dari sekolah dan juga industri. Ya, mungkin di sini kurang clear ya suaranya. Jadi mungkin demikian dari saya, tidak panjang lebar. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Waktu saya kembalikan ke Ibu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobi atas sampaikan juga oleh Pak Bobi. Sekolah sudah menyediakan wadahnya untuk bertanya-tanya, untuk mencari tahu lebih lanjut apa sih yang ingin dilakukan oleh teman-teman setelah nanti dari Mobilecom dan juga dari IDE yang nanti bakal sharing-sharing nih tentang bagaimana sih kehidupan bekerja ini yang profesional, dan juga bagaimana sih bisa tanya-tanya juga, tanya jawab bagaimana sih kerja yang nggak cuma cari uang aja, tapi juga tetap memberikan manfaat bagi sekitarnya, tetap mengikuti syariat Islam juga.
Jadi berkah untuk kehidupan dunia dan akhirat. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan mungkin Ibu Desaria bisa mulai untuk sharing session-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi semua. Waalaikumsalam. Kalau suatik harap dimaklumi ya, ini tuh kendala koneksi pasti karena yang namanya long distance relationship pasti ada aja masalahnya termasuk dengan internet ya. Jadi terima kasih atas waktunya, perkenalkan teman-teman semua, terima kasih juga untuk Pak Steven, untuk Pak Bobi, Pak Simon juga. Perkenalkan saya Desta, saya dari PT ID. PT ID itu merupakan anak perusahaan dari Mobilecom yang fungsi utama hadirnya PT ID adalah untuk mengimplementasikan mimpinya Pak Steven tadi untuk bisa memberdayakan seluruh anak muda. Nah, Mobilecom sendiri di sini ingin sharing session dengan teman-teman semua, yaitu kita itu kaum muda mau dan mampu. 3M ya, kayak pas lagi COVID-19. Cuman bukan memakai masker, menjaga jarak di sini. Di sini 3M-nya adalah muda, mau, dan mampu. Next. Ini lu mau join. Assalamualaikum, sekali lagi Akhi dan Ufti dari teman-teman IDN dan juga teman-teman lain yang sudah join. Salam kenal, saya Desta. Dulu saya penyiar. Kalau yang suka dengerin radio, pasti nggak kenal saya. Terus juga dulu saya penggiat pariwisata dan sekarang saya ingin sekali berkarya bersama teman-teman yang muda lainnya lewat ide dari Mobilecom. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik yang lebih jauh lagi, aku pengen ajak kita masing-masing tanya ke diri sendiri dulu 3 pertanyaan yang akan kita summary-kan di akhir sharing session nanti. Yang pertama adalah, apa yang mendefinisikan aku? Nah, konsep dirinya teman-teman semua di sini apa? Keep dulu, silahkan dicatat kalau mau, nanti kita bisa sharing sama-sama. Boleh dicatat apa yang mendefinisikan aku sebagai manusia. Lalu, berikutnya pertanyaannya adalah, apa yang bisa membuat aku bahagia? Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, aku mau jadi apa 5 tahun ke depan? Kalau dulu, di generasi ayah kita, mungkin Generation X, 5 tahun itu adalah perencanaan jangka pendek. Karena terbatasnya akses informasi, terus juga memang tidak rapid seperti sekarang. Semuanya serba cepat. Tapi ketika kita bicara generasi kita, millennials, Gen Z, dan Alpha nih, anak-anak kita yang masih sangat kecil-kecil itu, 5 tahun menjadi sangat panjang, karena semua informasi bisa mereka dapatkan in the blink of an eye. Mereka bisa membuat keputusan dalam waktu sepersekian detik, karena semuanya sudah tersedia dan tinggal mereka mau menentukan mereka mau kemana. So in 5 years, you could do many things, karena semuanya sudah tersedia. Jadi boleh dipikirin, aku 5 tahun lagi mau ngapain ya? Aku mau jadi apa? Next. Nah, kalau sudah dipikirin, pasti sebagian dari teman-teman, atau most of you guys might think, aku tuh pengen jadi aku, tapi aku juga mau bermanfaat untuk kamu, untuk aku, dan untuk kita. Nah, selanjutnya, adalah, tapi gimana caranya? Kita semua pasti pengen jadi bermanfaat untuk orang lain, untuk dunia, bahkan gagasan besarnya. Tapi kita semua bingung mau mulainya gimana dan caranya bagaimana. Next. Nah, ini sedikit, karena kita di sini mayoritas Muslim, mungkin kita pengen mengkaji sedikit juga, bahwa memang Allah itu suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Nah, siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka ia serupa dengan seorang mujahid di sisi Allah. Nah, ini dari hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi, kita sebagai orang beriman harus bisa selalu berkarya dan harus selalu meningkatkan kualitas kita agar kita bisa menjadi manusia yang terampil. Next. Nah, terampil dan berkarya. Pasti kita penasaran kan, dunia kerja itu apa sih? Alhamdulillah tidak semua orang bisa merasakan professionalism di dunia kerja, dan harapan aku di sini kita semua bisa menjadi bagian tersebut, yang kerja kita produktif dan bisa membangun sesuatu untuk diri kita dan juga untuk orang lain, untuk Indonesia untuk terutama. Next. Jadi dunia kerja adalah tempat sekumpulan individu dengan berbagai gagasan, dengan berbagai latar belakang, melakukan suatu aktivitas kerja yang produktif.
Jadi bukan cuma kerja-kerja aja, tapi melakukan sesuatu yang punya tujuan, baik untuk perusahaan maupun untuk organisasinya. Nah, kita di sini semua, next, kita semua di sini adalah bagian dari dunia ini, dunia kerja yang harapannya bisa merubah dunia kita in general. Dan kita yang menentukan performa dunia kerja kita ini ke depannya akan seperti apa. Apa yang ingin kita rubah lewat kerja kita. Next. Nah, jadi aku pengen sharing sama teman-teman di sini apa yang dibutuhkan agar aku bisa berperan. Karena semua orang aku yakin punya tempatnya masing-masing. Semua orang punya kebiasaannya masing-masing, nggak ada yang sama di dunia ini. Tapi tentunya harus menemukan jalannya sesuai dengan apa yang ia bisa supaya dia bisa berperan. Next. Nah, ini menarik seperti yang tadi Pak Steven sempat bilang. Pilihlah idol, manusia yang bermanfaat untuk orang lain dan memberikan dampak luar biasa. Nah, karena saya orang Islam dan insya Allah kita juga sharing the same belief di sini, idol saya sebagai Muslim adalah Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang tidak punya sosial media, hidup ribuan tahun yang lalu, dan sampai detik ini masih relevan. Sampai detik ini masih kita contoh perilaku, adabnya juga, dan akhlaknya juga. Nah, ini menarik teman-teman yang akan menjadi bagian dari sharing session kita hari ini. Sebagai seorang Muslim, kita tidak boleh melupakan identitas kita dan jati diri kita, yang tentunya kita ingin berperan dalam syariat-syariat agama juga, tidak menyalahi itu semua. Jadi 4 dasar utama dunia kerja menurutku yang bisa kita bangun dalam diri. Yang pertama, kita harus punya sifat sidik, fatonah, amanah, dan tablik. Nah, ada yang masih ingat nggak? Sidik, fatonah, amanah, tablik, teh naon gitu ya? Masih ada ingat nggak nih? Nanti jadiin kuis ya di belakang. Jadi teman-teman, sidik itu adalah sifat dapat dipercaya dan juga jujur. Sekarang kalau kamu lihat jobs DB misalnya, atau jobs portal manapun, pasti yang ditanya adalah integritas. Nah itu tuh sidik. Rasulullah sudah mengajarkan kita dari awal bahwa orang Islam itu harus bisa jujur. Berikutnya fatonah. Haruslah pintar. Kita sebagai orang beriman dan juga orang yang ingin berkarya agar bisa terampil, haruslah pintar. Makanya Rasulullah juga menganjurkan, tuntutlah ilmu sampai kemanapun, karena kita harus menjadi orang yang pintar, agar bisa menjadi orang yang amanah. Amanah itu apa sih? Ini sering banget kita pakai di kehidupan kita sehari-hari. Amanah itu adalah mampu melaksanakan tugas yang dibebankan. Jadi kita tidak boleh lalai. Nah, kelalaian itu terjadi bisa karena beberapa hal, karena ketidakmampuan dan juga ketidakmauan. Makanya seperti tema kita hari ini, kita sebagai kaum muda, kita harus punya kemauan dan juga kita harus punya kemampuan. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan dan kemauan? Nah, ini kita harus punya sifat tablik, teman-teman. Tablik itu adalah mampu melakukan komunikasi yang baik. Karena dengan berkomunikasi kita bisa menuntut ilmu, dengan berkomunikasi kita bisa menyampaikan apa yang kita punya untuk dunia, sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya keselamatan dunia dan di akhirat. Luar biasa ya Rasulullah ya. Masih relevan sampai 2021 ketika Rasulullah ini mendakwahkan luar biasa sifatnya yang harus kita contoh dan masih bisa kita aplikasikan saat hari ini. Next. Nah, jadi kalau kita translate ke dalam relevansinya kepada waktu kita hidup sekarang, dapat diartikan tadi sifat-sifat Rasulullah yang harus kita contoh adalah kita harus punya life skills, intinya kemampuan kecakapan hidup untuk kita bisa dapat berperan di dunia kita, di dunia kerja dan dunia pada umumnya in general. Jadi life skills itu ada 2, teman-teman. Ada hard skills, ada soft skills. Pada beberapa webinar yang pernah aku diskusikan juga sama teman-teman, kita kan seumuran ya, masih muda. Jadi ada teman-temanku yang masih muda, kalian ini adik-adikku lah ya, mereka banyak yang tidak tahu perbedaan mendasar antara hard skill dan soft skill. Padahal di dunia kerja, hard skill dan soft skills ini merupakan keterkaitan satu sama lain, yaitu yang terikat dalam life skills, kemampuan kecakapan untuk hidup. Nah, kita breakdown dulu satu-satu. Jadi life skills adalah, next, kecakapan dan keterampilan hidup. Ini orientasi jangka panjang. Jadi kamu harus selalu meningkatkan kemampuan diri, hard skill maupun soft skill, untuk orientasi jangka panjang kehidupan kita. Nah, lanjut ke hard skills.
Hard skills adalah rangkaian ilmu dan juga keterampilan yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. Umumnya hard skill ini bisa kalian dapatkan di pendidikan formal, dari kalian TK, SD, SMP, SMA, sampai ke university, dan kalau misalnya kalian pengen lanjut ke tingkat yang lebih tinggi lagi, pengen jadi master atau pengen jadi doktor, itu semua untuk menambahkan kecakapan hard skill kalian. Nah, sedangkan yang dibutuhkan bukan cuma kecakapan ilmu. Seperti tadi yang Rasulullah sudah sampaikan, kita juga selain mesti fatonah, kita mesti punya sifat sidik dan juga tablik. Itu masuknya ke kategori soft skills. Nah, soft skills di sini teman-teman adalah kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya dan juga kemampuan dirinya untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Jadi, di sini kita harus bisa mengontrol diri untuk tetap bisa produktif, untuk tetap bisa profesional dengan memupuk soft skills kita. Nah, next. Ini yang menarik nih teman-teman, ini gambaran in general bahwa hard skills itu apa. Nah, teman-teman dari IDN dan juga teman-teman yang akademis lainnya juga biasanya menemukan kurang lebih di 10 bidang ini yang dibutuhkan ketika ada requirements pembukaan pekerjaan misalnya. Ada teknologi komputer, ada hard skill komunikasi, lalu juga ada analisis data, karena sekarang semua industri butuh hal tersebut ya, bukan cuma keuangan aja. Sertifikasi dan lisensi ini penting, walaupun sertifikasi dan lisensi bukan hard skill beneran, tapi biasanya ketika kita masuk ke dunia profesional, ada yang mempertanyakan, emang kamu sudah punya sertifikasi apa? Kamu sudah punya lisensi apa? Ini akan menunjang pendidikan formal teman-teman semua ketika nanti ingin masuk ke dunia profesional. Lalu juga ada hard skill pemasaran, ini mungkin teman-teman semua sudah familiar dengan istilah SEO, terus juga search engine marketing, itu semuanya berkaitan dengan hard skill pemasaran. Kemudian juga ada proyek di sini, manajemen proyek ada kayak agile methodologies, kayak Scrum, itu kan masuk di hard skills. Terus juga Trello, Zoho, itu semuanya masuk di proyek hard skills. And then design. Di sini design juga masuk hard skill. Kayak misalnya kita bicara dalam konteks Mobilecom, how to create interesting UI, UX. Itu kan butuh keterampilan, bukan cuma tahu-tahu kita berdoa, besok tiba-tiba kita bisa bikin UI, UX. Itu harus dipelajari. Kemudian juga cloud computing. Ini kan juga apalagi sekarang semua industri banyak yang beralih ke cloud computing untuk solusi penyimpanan data. Jadi hard skill yang biasanya dibutuhkan oleh industri yang menggalakkan cloud computing adalah misalnya seperti cloud architecture, and then storage data management. Ini semua harus dipelajari teman-teman. Nah teman-teman di IDN mungkin udah lebih jago ya daripada aku. Terus juga ada network structure and security. Yang ingin aku highlight di sini adalah soft skills. Ini gak kalah penting dari yang bisa kalian equip hard skills kalian di sekolah. Kenapa? Karena kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir untuk kritis, ini mempengaruhi cara kita mengambil keputusan. Dan pengambilan keputusan saat berada di dunia profesional ini menjadi krusial. Karena akan menentukan pilihan yang kita buat secara individu, menentukan langkah perusahaan akan kemana. Jadi kita jangan sampai salah, walaupun kesalahan adalah bagian dari manusia, tapi kita punya kemampuan dan punya upaya untuk meminimaliskan kesalahan yang akan terjadi dengan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan juga berpikir kritis. Dan juga kita harus punya leadership. Untuk teman-teman nanti ketika berkarir, itu ada jenjangnya, ketika nanti teman-teman diberikan amanah untuk bisa membimbing teman-teman lainnya, itu kalian harus punya kepemimpinan yang baik, harus bisa membimbing mereka melakukan aktivitas kerja yang baik. Attitude juga penting, teman-teman. Attitude tuh di sini apaan aja sih turunnya? Many things. Ada banyak. Orang kan suka bilang ya, good attitude teh naon gitu ya. Apa sih sebenarnya good attitude? Attitude itu adalah bagian dari hidup kita yang mengharuskan kita bisa memotivasi diri. Karena banyak orang yang nggak punya self-driven. Misalnya, kita nggak usah ngomong profesional dulu deh ketika misalnya tugas sekolah. Deadline-nya masih minggu depan, entaran dulu deh, aku masih mau ngerjain yang lain. Nah, sedangkan kalau kita bicara di dunia profesional, kita pekerjaan-pekerjaan itu nggak bisa menunggu kapan kita sempat. Tapi kita harus bisa menyelesaikan semuanya dengan tepat waktu, karena nanti akan selalu ada tantangan di depan. Nggak bisa berhenti hari ini aja. Jadi kita harus punya inisiatif dan juga motivasi diri yang baik supaya kita bisa bekerja dengan lancar dan nggak stuck dengan kerjaan yang satu itu aja.
Kemudian kita juga harus punya kemampuan beradaptasi. Karena teman-teman di sini kalau misalnya masih di level university atau di sekolah, itu teman-temannya masih share the same minat biasanya. Ambil jurusan ini ya karena sama-sama suka ini. Aku mau ambil komputer karena aku suka komputer. Tapi ketika kita di dunia kerja, itu kita ketemu orang dari berbagai latar belakang pendidikan, kita ketemu orang dengan latar belakang minat yang berbeda-beda, dan juga dari agama yang berbeda, sehingga mereka punya preferensi cara hidup yang berbeda dari kita. Sehingga kita harus bisa beradaptasi dengan baik, supaya berbagai situasi yang kita hadapi saat nanti kita bekerja, bisa kita selesaikan dengan baik. Terus juga kita harus percaya diri, tapi nggak boleh sombong. Jadi percaya diri ini penting karena kita harus pede ketika kita melakukan suatu pekerjaan. Kita bisa melakukannya dengan baik dan kita bisa memberikan kontribusi yang baik untuk diri dan juga untuk perusahaan kita. Dan yang nggak kalah penting, kita harus kreatif dan humoris. Kenapa harus humoris? Karena kerja itu stres, teman-teman semua. Siapa yang bilang kerjaan itu harus cari yang bahagia? So, bahagia-bahagianya kita sama kerjaan kita, pasti akan ada pressure point yang diterima. Karena nggak ada kakak semua bekerja yang enak-enak aja. Pasti semuanya ada stress levelnya, dan itu menentukan komitmen kita terhadap profesi tersebut. Dan sekolah itu terhitung waktunya, teman-teman. Cuma dari SD sampai kuliah, kalian bisa hitung berapa tahun. Tapi ketika kalian sudah memutuskan spesialisasi kalian pendidikannya di mana, misalnya teman-teman di bidang komputer, ketika teman-teman lulus, teman-teman harus bisa mengaplikasikan ilmu tersebut sepanjang hidup. Karena sepanjang hidup itulah ilmu yang kita cari selama ini bisa bermanfaat atau tidak untuk kita dan untuk orang lain ketika kita bekerja. Jadi, kalau ada orang yang bilang, aduh aku salah ambil jurusan, itu bukan cuma salah ketika mau sama skripsinya doang, tapi salahnya adalah salah pilihan hidup. Karena cara kita mencari nafkah nanti, cara kita menginfluence orang lain, itu berdasarkan ilmu yang kita miliki. Jadi, kita harus punya attitude yang baik, kita harus bisa bekerja sama dengan tim, dan kita harus punya work ethic. Work ethic itu bagian dari attitude juga, jadi kita punya etos kerja yang baik. Gitu. Next. Nah, ini bitter truth yang aku harapkan teman-teman semua di sini bukan bagian dari most of the millennials and the Gen Z. Karena sekarang aku beberapa kali interview orang juga, mereka terlihat sekali dari setiap bahasa terminologi yang mereka gunakan ketika mereka interview adalah, enak ya, kerjanya main sosmed aja tiap hari, aku mau kayak gitu aja. Pokoknya basically they just want to live the life yang mudah buat mereka. Semoga kita nggak begitu ya teman-teman semua. Hidup tuh mudah, kita juga nggak usah take it really serious, kita santai-santai aja. Dan yang paling parahnya lagi, ada yang tujuan hidupnya cuma pengen viral, teman-teman. Jangan ya, walaupun viral mungkin ada yang positif, tapi viral itu tools, bukan tujuan hidup. Viral itu alat untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan untuk menjadi goals kita, alat saja, bukan menjadi tujuan hidup kita. Nah, mungkin ini aku fotonya pakai ambil Emily in Paris, karena basically itu adalah banyak yang menjadi panutan ya, hidupnya millennials dan Gen Z sekarang. Semoga kita bukan bagian dari kaum tersebut. Next. Nah, kenapa sedikit lagi kita bicara janji Allah di sini? Kita itu punya peluang untuk memperoleh rizki yang luas, asal kita bisa bekerja dengan profesional dan cerdas dengan etos kerja yang tinggi. Kenapa? Karena di sini, teman-teman mungkin udah lebih pintar lah daripada aku. Karena ada 4 prinsip etos kerja dalam Islam yang diajarkan Rasulullah, yang diriwayatkan dalam Syu'bul Iman. Nah, kita bedah sedikit ya, ini menarik. Next. Jadi 4 etos kerja kita sebagai seorang Muslim adalah, yang pertama, kita harus bekerja secara halal. Jadi di sini tuh halal juga terminologi fikihnya mungkin, aduh ini berat sekali, bukan bidangku juga, cuman kalau kita sebagai seorang Muslim kita harus selalu belajar dan mau memperbaiki diri. Jadi pekerjaan yang baik itu harus halal, dan ada 2 nih, ada haram li ghorihi, ada haram li zatihi. Bedanya apa? Ada pekerjaan yang halal tapi dengan niat yang salah bisa menjadi haram. Nah, bahaya kan teman-teman? Insya Allah di Mobilecom halal kok, insya Allah. Niatnya juga yang baik ya. Jadi misalnya jadi anggota DPR, halal teman-teman. Tapi ketika teman-teman jadi anggota DPR terus korupsi, nah jadi itu haram. Jadi ketika kita bekerja, kita juga selalu meluruskan niat dan meluruskan kegiatan kita. Jangan sampai salah, yang akhirnya jadi yang tadinya halal menjadi haram. Nah terus keharamannya beda lagi dengan yang misalnya kerjanya jadi preman.
mau dilihat dari sudut pandang manapun akan tetap jadi haram karena memang pekerjaannya itu masuk ke haram lizatihi. Jadi kalian juga harus bisa memilih nanti jalur profesi apa yang diambil karena menentukan sekali harus kerja yang halal. Kemudian kenapa kita harus bekerja? Karena kita harus menjaga diri kita supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Islam mengajarkan kita hal itu. Karena orang beriman itu dilarang menjadi benalu buat orang lain, teman-teman. Bahkan dulu pernah aku dengar di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bilang, seseorang yang membawa tali atau kapak, kemudian mengambil kayu bakar dan memikulnya di atas punggungnya, lebih baik daripada orang yang mengemis kepada orang kaya, baik diberi ataupun ditolak. Jadi, serendah-rendahnya suatu pekerjaan seseorang, selama dia masih bekerja, insya Allah dia terjaga dari yang namanya jadi benalu buat orang lain. Semoga kita semua jadi bagian yang justru bisa membantu ya, teman-teman, bukan menjadi benalu. Kemudian, yang ketiga adalah bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, ini lingkaran sosialnya, udah dilihat kan teman-teman? Udah makin besar. Dari yang pertama kita bicara harus halal, lalu kita bisa memberi manfaat untuk kita sendiri, lalu kita bisa memberi manfaat untuk orang terdekat kita, untuk keluarga. Jadi di sini yang menarik adalah bekerja mencukupi kebutuhan keluarga itu fardu ain, teman-teman. Wajib dan tidak bisa diwakilkan. Jadi kalian bertanggung jawab untuk keluarga kalian, dan itu di mata Allah adalah kategorinya jihad. Jadi kita harus punya etos kerja yang kuat, karena ini sifatnya tidak bisa diwakilkan. Kita harus bisa melakukan itu sendiri untuk kita dan keluarga. Jadi ada kisah Nabi juga dulu, Nabi salaman sama sahabatnya namanya Muaz bin Jabal. Pas disentuh sama Rasulullah pas salaman, tangannya kasar sekali, teman-teman. Terus Rasulullah bilang, kenapa tanganmu begini, hai Muaz? Saya bekerja tiap hari, ya Rasulullah, untuk keluarga saya. Dan Rasulullah bilang, tangan seperti inilah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi betapa mulianya manusia yang bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan juga untuk yang keempat, bekerja untuk meringankan hidup orang lain, untuk tetangga-tetangga kita, orang di sekitar kita. Karena orang beriman juga penting dicatat, Islam itu mendorong kerja keras, dan juga untuk memenuhi kebutuhan kita dan keluarga. Tapi Islam juga mengecam sekali, kita tutup mata dan tutup telinga dari jerit tangis orang-orang di lingkungan sekitar. Jadi teman-teman di sini, insya Allah kita semua jadi orang yang sukses, kita bisa bekerja dengan halal, kita bisa menjaga diri, supaya tidak jadi beban hidup orang lain, kita bisa membantu kebermanfaatan untuk keluarga kita dan juga untuk banyak orang. Next. Amin, amin. Nah, banyak orang mau dan mampu nih teman-teman. Tapi balik lagi. Next. Nggak semua punya kesempatan. Nah, kesempatan ini yang harus dicari, dan kalau ada kesempatan, jangan dibuang-buang, teman-teman. Banyak sekali teman-teman yang dari Gen Z, aku juga berapa kali panggil interview, ada yang tiba-tiba bail out di hari H, nggak datang, nggak ada kabar. Wah, kenapa nih? Ditelepon lagi. Kenapa kamu nggak jadi hadir? Aduh, bangunnya kesiangan, Bu. Bisa di-reschedule nggak besok ke jam 1? Soalnya sih susah bangun pagi. Dan itu bukan bohong-bohong, itu kejadian dan sering terjadi. Nah, padahal itu adalah kesempatan. Dan nggak semua orang punya kesempatan, dan ketika punya kesempatan dibuang. Ketika kamu buang kesempatan yang hadir buat kamu, semua orang akan ambil itu dengan cepat. Karena kesempatan, ya kayak orang dulu suka bilang, tidak datang 2 kali. Next. Nah, Mobilecom, di sini teman-teman membuka kesempatan untuk teman-teman semua bisa mengaplikasikan hard skills yang teman-teman sudah dapatkan di pendidikan formal, dan juga kami insya Allah ingin membantu untuk mengembangkan soft skills kalian. Kenapa? Karena Mobilecom memiliki budaya organisasi yang, next Bunga, Mobilecom punya budaya organisasi yang merangkul erat kebaruan dan kebersamaan. Kita di sini kekeluargaan sekali, kita ingin membangun Indonesia dengan bersama-sama bergandengan tangan, dan kita strongly celebrate every process to able appreciate all the result. Jadi insya Allah dengan kerjasama yang baik, etos kerja yang baik, juga dengan kemampuan kita masing-masing, kita bisa mendapatkan hasil terbaik untuk perusahaan, untuk diri kita, dan juga untuk Indonesia. Next. Nah, sekarang saya serahkan ke Pak Simon, karena sudah masuk ke kategori teknologi. Silakan Pak Simon. Bu Desta atas waktunya. Oke,
Assalamualaikum untuk semuanya yang hadir di webinar kali ini. Oke. Waalaikumsalam. Oke. Sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya kita perkenalan dulu ya. Oke. Perkenalkan, saya Simon, saya Head Developer dari IDE. Oke. Nah, ini ada satu tagline dari saya. Ya, ini adalah dari saya masih kecil, saya itu selalu melihat teknologi itu kayaknya bakal berkembang banget gitu. Jadi saya benar-benar antusias dari saat waktu itu saya kecil, dan yang kita tahu adalah tahun IT. Nah, IT itu harus dari jurusan IPA. Oleh karena itu, saya benar-benar belajar untuk bisa dapat ke IPA, dapat penjurusan IPA sehingga saya bisa mencapai mimpi saya. Nah, di dalamnya seorang teknologi antusias bermimpi untuk membantu dan meningkatkan mewujudkan anak Indonesia untuk berkarya ya. Berkarya apa? Berkarya dalam bidang teknologi ya, di mana teknologi saat ini berkembang pesat. Bahkan mungkin kita sendiri juga sampai bingung, teknologinya cepat banget. Kita belum selesai baca udah tambah lagi tuh teknologi seperti itu. Nah, yang pastinya kita berperan aktif untuk mengembangkan itu bersama Mobilecom dan IDE. Nah, pertanyaan mungkin ada bingung, kenapa sih Kak Simon mungkin mau join ke IDE sama Mobilecom? Karena apa? Karena saya tahu IDE adalah bidang pendidikan, which is nanti ada produknya itu untuk support industri atau bidang pendidikan. Saya melihat, wah ini kesempatan besar untuk saya. Untuk apa? Untuk memberikan suatu aksi yang berguna ya, yang berguna untuk bangsa Indonesia, untuk pemerataan knowledge ya, atau pengetahuan seperti itu ya. Oke, ini perkenalan saya, mungkin kita bisa langsung masuk ke halaman berikutnya. Oke, nah ini ada programming language. Mungkin dari teman-teman semua mungkin udah ngeliat, oh ini biasa nih, atau udah sering lihat. Nah ini benar, programming language yang mungkin udah beberapa tahun terakhir ini sering dilihat. Bahkan ada yang popular. Nah, kita di dalam perkembangannya, kita itu selalu menggunakan dan riset teknologi-teknologi mana sih yang cocok, yang bisa kita implementasikan, dan kita juga akan selalu melihat teknologi ke depan tuh arahnya kemana, ya. Teknologi arahnya ke depan kemana. Nah, ada beberapa kayak bahasa PHP. PHP mungkin kita dari saat awal pertama kali programming, kita ya belajar HP. Bahasa interpreter yang paling sederhana, yang mudah untuk dimengerti ya. Terus ada Java. Java, kenapa Java? Java kita lihat, Java itu konsisten. Java itu banyak penggunanya. Kenapa bisa banyak penggunanya? Java ini digunakan salah satunya di aplikasi Android ya, di mana kita tahu di dunia rata-rata penggunanya itu adalah pengguna handphone Android. Nah, otomatis ya Java menjadi bahasa yang populer. Nah, bedanya Kotlin. Kotlin ini ya bahasa juga, suatu bahasa dari turunannya Java, di mana secara sintaksnya lebih sederhana, dan ini mulai populer ya. Terus Python. Python juga sama. Dulu awal 2000 Python itu mulai ditemukan. Sempat naik daun, lama-lama agak stagnan ya, agak stagnan. Sampai terakhir-terakhir ini, berapa tahun terakhir, kita lihat Python itu menjadi populer banget. Kenapa? Karena Python itu super ringan, dan Python ini digunakan ya,
ada satu job baru, itu namanya data scientist. Ya, nah, job ini itu melakukan riset, analytics dari kumpulan suatu data atau big data dan menghasilkan suatu result. Ya, itu dia. Dan ini Python benar-benar sangat digunakan untuk fungsi tersebut. Lalu Dart. Dart ini mungkin saat ini belum terlalu banyak yang menggunakan. Tapi ini adalah satu bahasa yang diciptakan sama Google, ya, diciptakan Google untuk membantu kita membuat suatu aplikasi native yang cepat. Lalu ada Swift dan ada Swift UI. Untuk kita semua yang pernah tahu kita ada device atau ada suatu brand dari Amerika namanya Apple, itu ada menggunakan bahasanya Swift untuk mengembangkan aplikasi iPhone-nya, untuk iPad-nya, dan sebagainya. Lainnya apa sih yang Mas Swift UI? Swift UI adalah hanya sebuah turunan atau cara kerja ya, cara kerja yang dimana sebelumnya Swift ini mungkin agak apa ya, mungkin beberapa orang akan bilang, oh ini agak sedikit lebih sulit atau jadul. Nah, pengembang dari Apple ini memberikan satu solusi, yaitu Swift UI, di mana kita secara codingnya itu bisa lebih dynamic ya, seperti itu. Oke, boleh lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, nah ada scripting language. Ada JavaScript, ada jQuery, ada Ajax. Mostly scripting language ini kita gunakan untuk mengembangkan suatu aplikasi website. Oke, kita boleh lanjut. Next-nya. Oke, nah dari yang tadi kan ada bahasa PHP, ada bahasa yang lain, ya, ada Python. Nah, untuk mengembangkan itu sebenarnya kita ada suatu namanya framework. Apa sih framework? Framework itu suatu kumpulan code yang telah dibuat oleh developer atau sebuah community, ya, yang tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah developer itu mengembangkan sebuah aplikasi ya dalam bentuk website ataupun yang lainnya, ya. Nah, yang kita kenal di sini ada Laravel. Laravel itu based on PHP, ini mulai booming untuk mengembangkan suatu aplikasi website. Lalu ada Django, ini untuk penggemar Python. Nah, harus dipastikan saat kita membuat sebuah aplikasi website, itu biasanya ada interaksinya. Nggak mungkin aplikasi itu statis. Pasti ada data yang kita simpan, ada data yang kita absorb, ya, kita serap, kita lihat. Nah, jalur data itu kita gunakan suatu istilahnya namanya ada API. Nah, di dalamnya itu ada salah satu dua yang kita gunakan, itu Lumen dan Flux. Di mana Lumen ini adalah turunan dari Laravel, based on tetap PHP, sini based on-nya adalah untuk Python. Oke, boleh kita lanjut. Nah, selanjutnya udah pasti. Kalau tadi kita udah lihat ada bahasa programmingnya, ada framework, lalu ada JavaScript. Nah, udah pasti web itu membutuhkan sebuah yang namanya web server untuk memproses semua request yang ada dari klien atau dari pengguna. Nah, kita di Mobilecom itu kita menggunakan banyak web server, ya. Ada ada Nginx, IIS, ya. Nah, pertanyaan mungkin kok banyak ya menggunakan. Nah, ini kita dari yang ada itu kita selalu riset kelebihan dan kekurangannya, ya. Lalu kita explore yang bagus tuh yang mana. Nah, ini tujuannya apa nih, ya, supaya kita bisa menciptakan suatu aplikasi ya yang lebih stabil, ya, lebih stabil, dan secara teknologi itu tidak usang. Teknologinya itu harus diupdate terus. Makanya di IDE, di Mobilecom itu ada tim khusus riset,
ini suatu departemen atau section yang sangat menarik kita riset ya. Oke. Nah, selanjutnya si Kafka ini adalah satu produk juga dari Apache ya. Produk ini digunakan untuk basisnya ini untuk streaming, untuk stream ya, stream processing ya. Misalnya contoh kita ada message, terus untuk kita komunikasi kan banyak request-nya. Ini sebagai pengaturnya ya, sebagai pengatur jalur komunikasi supaya lebih stabil dan di dalamnya banyak fitur untuk seperti website activity tracking ya, terus ada bisa buat real time analytics dan sebagainya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Next halamannya. Oke, nah reporting. Biasa tadi kan kita udah melihat tuh ada cara pengembangan. Nah, kenapa sih ada reporting? Nah, dari sebuah aplikasi itu ada interaksinya, ya kan? Ada data yang kita input, ya, ada data yang kita sajikan. Nah, di belakang itu kita harus ada analisisnya, ya, ada analytics data atau adalah suatu laporan. Nah, untuk membuat suatu laporan, kita biasanya umum menggunakan tools. Nah, beberapa di dalamnya ada toolsnya, misalnya Microsoft SQL Server Reporting Service, atau yang kita sering kenal dengan SSK, lalu ada Crystal Report, dan Java. Ini adalah suatu tool yang ada mengembangkan suatu report ya. Jadi report ini kita hanya formatting aja, formatting suatu bentuknya. Kita mau kayak gimana nih? Oh, apakah 1 kolom, 2 kolom, apakah datanya nanti ada nested atau bertingkat. Nah, kita hanya untuk men-setnya. Nah, nanti tugasnya di reporting ini dia akan ngikutin apa yang udah kita set sebelumnya dan menghasilkan lembaran tersebut, sehingga nanti kita tinggal print aja, atau kita bisa ekspor ke dalam bentuk PDF atau Excel ataupun CSV. Seperti itu. Oke, boleh lanjut. Nah, tadi udah disebutin, ada data input, ada data output. Otomatis data itu harus kita simpan ya. Kalau kita simpan berarti ada yang namanya database. Nah, ini ada beberapa brand yang terkenal, ada Oracle, ada SQL Server, dan PostgreSQL. Nah, ini database ini kita gunakan di dalam aplikasi kita untuk manage data kita ya. Baik data yang sederhana sampai data yang sangat kompleks ya, seperti itu. Nah, ini di atas ini rata-rata aplikasi database-nya bersifat relational. Nah, ada satu lagi namanya Redis. Nah, di sini belum terlalu lama ya, mulai dikenal. Nah, kenapa Redis ini mulai digunakan? Salah satunya karena Redis ini sangat ringan ya, sangat ringan. Kenapa? Karena penyimpanannya itu tidak seperti relational database Oracle, SQL Server, dan PostgreSQL. Nah, dia ini menyimpannya di level memori ya, memori laptop atau memori server ya, which is itu sangat fast seperti itu. Oke, kita boleh lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, tadi udah dijelasin banyak, otomatis kita harus ada satu tools untuk kita bisa menyimpan source code kita ya, atau collaboration-nya ya. Jadi kan kita nggak mungkin dong membangun satu aplikasi sendirian nih, nggak ada temennya, nggak ada partnernya, nah tidak mungkin. Nah, untuk karena itu kita menggunakan tools ini. Nah, di Mobilecom itu kita menggunakan semuanya untuk GitHub, Bitbucket. Semuanya kita gunakan. Nah, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Seperti itu. Oke, boleh kita lanjut. Nah, dalamnya kan tadi udah kita sebutin nih, ya. Banyak tuh. Ada timnya juga
tidak 1-2 orang, timnya banyak di tempat kita, ya. Kita harus kolab supaya apa? Supaya satu sama yang lain itu tidak mengerjakan hal yang sama. Kita harus atur sedemikian rupa serapih mungkin ya untuk task-tasknya setiap developer, terus setiap analis, setiap quality assurance. Nah, kita setting di dalam suatu aplikasi. Ada GitHub, ada Jira, di mana GitHub ini kita menggunakan yang project-nya atau issue-nya, di dalamnya juga ada milestone sebagainya dalam bentuk Kanban ya. Jira juga sama ya. Jira juga tidak berbeda dengan GitHub. Fiturnya Jira jauh lebih banyak. Lanjut. Oke. Nah, ada istilah namanya CI/CD. Ini kepanjangan singkatan dari Continuous Integration and Continuous Development. Apa sih itu? Nah, CI/CD ini adalah suatu tools terakhir-terakhir ini mulai booming ya, mulai booming digunakan untuk memastikan kita punya aplikasi stabil ya. Dalam apa kategori stabil? Misal dalam suatu aplikasi kan kita misalnya ada fungsi add atau edit ya. Nah, kita harus bikin suatu namanya unit test ya. Unit test ini apa sih? Unit test ini adalah istilah atau bagian yang digunakan untuk kita bikin ya suatu script yang memastikan fungsi berjalan dengan normal dan pasti ya, termasuk di dalamnya apa, handling error-nya yang kita tidak berharap hal itu terjadi. Nah, di dalam itu kita menggunakan tools-tools ini nih, ada Circle CI, ada Jenkins, ada Travis CI, dan yang terakhir yang paling baru adalah GitHub Action. Ya, GitHub sendiri akhirnya keluarin juga dulu, tapi itu belum ada GitHub Action. Akhirnya mungkin tahun kemarin kurang lebih ya keluar GitHub Action. Nah, ini semua kita akan taruh di level GitHub sendiri ya. Kita akan taruh di level GitHub, di mana kita akan install di atas Docker ya. Docker itu istilah atau suatu tools seperti virtual OS ya. Kita taruh suatu OS di atas OS-nya. Nah, si ini akan running di atasnya. Seperti itu. Dan ini sangat bagus sekali. Setiap kali kita development, kita implement CI/CD ini. Oke, boleh lanjut. Halaman berikutnya. Oke, nah untuk dalam kita bikin aplikasi, kita tuh mesti tahu nih, kan aplikasi kita banyak, terus fungsinya juga banyak tuh, halamannya juga banyak, apalagi penggunanya banyak. Penggunanya bukan di internal doang, bukan kayak kita di satu ruangan perusahaan, penggunaannya di dalam perusahaan itu aja, tapi kita bikin aplikasi yang untuk bangsa ini, itu mungkinnya bakal banyak banget. Kita itu harus tahu nih ketika ada problem dan sebagainya. Kita sebagai developer itu kita harus tahu. Jangan kita nunggu laporan. Customer bisa jalan ini gitu. Nah, kita harus tahu. Nah, salah satunya yang dipakai ada Firebase Crashlytics, Firebase Analytics ya, untuk mengetahui interaksi atau crash dan sebagainya di mobile. Nah, sedangkan untuk yang di level webnya, untuk API-nya, kita menggunakan Sentry. Ya. Sebenarnya di bank juga ada brand-brand lain, nggak harus Sentry yang bisa cari itu. Tapi saat ini kita pakai Sentry. Oke, boleh lanjut. Nah, oke. Di IDE ini yang tadi kita bilang produknya ada di bidang pendidikan. Nah, ada sekolah, ya, sekolah dan kampus. Ini adalah dua produk, ya, dua produk yang kurang lebih. Oke, bisa saya lanjut? Oke. Sekolah dan kampus adalah dua produk, ya. Dua produk
bidangnya pendidikan. Yang ngebedain apa sih? Yang ngebedain adalah sekolah ini untuk pendidikan dari TK sampai SMP, sedangkan kampus ini lebih ke arah university ya pendidikannya. Nah, di dalamnya fiturnya apa sih? Fiturnya tuh lengkap banget ya. Fiturnya mulai dari penerimaan mahasiswa atau penerimaan siswa, terus dari administrasinya ya, keuangan, terus tugas-tugas, mata pelajarannya, ujian, terus di dalamnya juga kita bisa ada fitur sosial juga, ada digital locker ya, banget yang kita siapkan yang ngebantu untuk pihak university atau pihak sekolah memanage dia punya administrasinya. Nah, yang terakhir ada Human Clouds. Nah, ini Human Clouds adalah suatu aplikasi ya, aplikasi yang membantu pihak HRD di suatu perusahaan untuk manage dia punya employee ya, dia punya karyawan ya. Baik apa? Baik dari absensinya, dia punya buat izin, buat cutinya ya, sampai pelaporan gaji. Nah, yang menariknya di sini di Human Clouds kita lagi kembangin namanya fitur recognition. Jadi si HRD ini itu tahu nih, misal karyawan ini tuh belum sampai ke kantornya, jadi kita bisa tracing nih mukanya kayak gimana nih, apakah mukanya masih muka tidur, belum mandi. Nah, termasuk sama radiusnya. Ini kita sedang pengembangan. Nah, ini benar cakep banget fitur ini, face recognition, dan pastinya akan ngebantu untuk HRD ya dalam memanage karyawan-karyawannya. Nah, saat ini kita juga banyak nih ada project-project yang lagi kita kembangkan ya. Kita ada kerjasama dengan Nadatul Ulama, ya, ada Apetnas, ada Link Aja, ada Pos Indonesia, ya. Itu produk, project yang ini kita sedang kembangkan. Oke, untuk boleh yang Medco lanjut. menarik ya Ko Simon. Yang Medco menarik ya. Kenapa? Untuk dibahas. Yang Medco kita bisa kasih slide info mungkin karena menarik sekali proyeknya. Iya betul, boleh. Oke, jadi sedikit aja nih, Medco. Nah, ini kan teman-teman tahu nggak di Amerika ada suatu perusahaan ya, perusahaan yang bergerak di industri mobil. Nah, apa sih perusahaan apa tuh? Ada namanya perusahaan Tesla ya. Tesla itu adalah dari pendirinya Elon Musk ya. Elon Musk ini pendiri dari mobil listrik. Nah, kalau saat ini itu mobil masih menggunakan bahan bakar, nah next ke depan mobil itu udah nggak pakai bahan bakar, mobil itu menggunakan listrik. Nah, di sini Mobacom dan IDE ini bekerja sama dengan Medco itu untuk kita bikin namanya charging station ya. Nah, charging station ini apa? Untuk nanti untuk mobil listrik. Nah, kan kalau kita dengar berita nih saat kondisi kayak gini ya, Amerika ini lagi Tesla ini masuk ke Indonesia nih akan bikin pabrik. Nah, ini menarik banget karena akan mengimplementasikan codingan itu ke dalam bentuk hardware, untuk charging station dari tempat toolsnya itu atau hardware-nya tersebut ke mobilnya seperti itu. Oke. Dan aku mau tambahkan sedikit, boleh? Boleh lanjut ya. Aku mau tambahkan sedikit, Ko Simon. Jadi kalau Medco itu proyeknya kan untuk kita memberdayakan apa yang akan ada di masa depan. Nah, sedangkan selain masa depan, kita juga ada proyek dengan Apetnas. Apetnas ini adalah Asosiasi Badan Pembangunan Desa Nasional, yang harapannya kita bisa membawa Indonesia dari level desa untuk mendapatkan teknologi literasi, sehingga mereka bisa menikmati juga future teknologi yang kita akan bawa di masa depan, insya Allah.
Karena kalau kita langsung maju ke depan tanpa memikirkan teman-teman saudara-saudara kita yang sekarang mungkin teknologi literasinya masih rendah, nah nanti kesian teknologi yang di depan itu yang luar biasa, mereka tidak bisa ikut senang menggunakannya. Makanya di sini mau welcome bersama ide, ingin merangkul semua kalangan, baik yang sudah siap memeluk teknologi di masa depan, dan juga bagi yang belum siap, kita akan bantu mereka dengan teknologi-teknologi yang kita punya, untuk mempersiapkan mereka apa yang akan terjadi di masa depan, supaya harapannya nggak ada yang ketinggalan untuk menikmati inovasi di dunia. Gitu. Luar biasa sekali ya. Aduh, mobile phone saya jadi pengen gabung nih. Gitu. Terima kasih loh Mbak Desta dan juga Pak Simon untuk sharingnya. Ini menarik sekali. Semoga bermanfaat. Iya, ini dari tadi nih kalau dilihat-lihat sebenarnya banyak juga yang udah raise hand loh, udah pengen nanya nih kayaknya teman-teman semuanya. Cuman tadi mau motong takutnya lagi syahdu nih ya. Gitu. Mungkin langsung aja kita buka untuk sesi tanya jawabnya mungkin ya. Boleh untuk silakan. Boleh untuk 3 penanya pertama boleh raise hand-nya atau boleh langsung komen di chat, nanti kita panggil, atau boleh langsung tulis pertanyaannya kalau misalnya malu untuk menunjukkan suaranya. Ya, silakan untuk pertanyaan pertamanya. Boleh? Tadi kayaknya udah ada beberapa orang yang ngacung-ngacung tuh pengen tanya. Mangga atuh, silahkan. Mau tanya ke Ko Simon pasti. Boleh. Oh iya, ada yang menarik nih nanti setelah ada kuis juga kan ya nanti dari Mbak Desa sama Pak Simon. Ya. Nah, bagi para penanya dan para yang menjawab kuisnya dengan benar, kita punya hadiah nih berupa saldo OVO, totalnya Rp500.000 gitu untuk 10 orang pemenang. Jadi yang mau bertanya silahkan langsung bertanya. Gitu. Selain dapat ilmu, dapat saldo juga buat jajan lumayan ya. Gitu. Makanya dipersilahkan. Betul. Silahkan, siapa yang mau nanya? Boleh langsung dibuka speakernya juga nggak apa-apa kalau misalnya mau ngomong. Boleh bertanya kah? Boleh, silakan. Dengan siapa ini? Kayak kuis di TV lagi iklan bola ya. Dengan siapa ini? Asik. Dengan Sugeng Ibu Desta. Iya, Pak Sugeng. Assalamualaikum Bu Desta, salam kenal ya. Waalaikumsalam, salam kenal ini juga Pak. Kalau dengar cara penyampaian Bu Desta luar biasa ya. Semangatnya luar biasa. Harusnya ini bisa menginspirasi nih. Masya Allah. Yang sekarang lagi menyimak itu harusnya bisa terinspirasi dari Bu Desta sendiri gitu ya. Ini terima kasih Ustaz Bobi udah mempertemukan para orang-orang hebat ini, Ustaz Bobi. Sama-sama Pak Sugeng. Jadi tadi Bu Desta udah menyampaikan banyak hal, termasuk ada kalimat yang luar biasa nih, banyak orang mau dan mampu tapi bla bla gitu ya. Kalau kita lihat sekarang, kalau anak-anak sekarang ya, mungkin nggak terjadi pada beberapa orang, banyak ya, punya kemampuan, ya mereka mampu, tapi kemudian mereka tidak yakin dengan kemampuannya dan pada akhirnya mereka tidak percaya dengan kemampuannya, pada akhirnya mereka enggan untuk berusaha. Betul. Nah, ini kalau bahasa kita ada bilang bahwa itu mental block ya. Nah, pertanyaannya ke Bu Desta mungkin mohon pencerahan gitu ya, karena ini juga mungkin keterbatasan saya ya. Bagaimana cara ini merubah atau merubah mindset seperti ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sugeng, pertanyaannya luar biasa. Jadi ini semua sebenarnya bukan cuma dirasakan oleh adik-adik kita yang masih muda. Tentunya kita pun setiap harinya ketika mendapatkan suatu tantangan yang baru atau masuk ke lingkungan yang baru, pasti kita punya mental block. Kita kadang-kadang meragukan kemampuan kita sampai akhirnya kejadian kesalahan beneran karena kita terlalu sibuk mempertanyakan mampu atau tidaknya diri kita. Nah, yang saya highlight di sini, yang menjadi penting ketika kita ingin melakukan sesuatu dan ketika kita ragu adalah kita harus cari support system kita dulu, Pak Sugeng dan teman-teman yang lain. Karena balik lagi, ketika kita ingin melakukan sesuatu, pasti sesuatu yang kita lakukan akan berdampak untuk orang lain. Nah, ketika nanti itu berdampak
Kita ingin memastikan bahwa yang menerima dampak itu mendapatkan manfaat, bukan mendapatkan mudorot dari kita. Sehingga kita butuh support system, dan kita harus ingat lagi bahwa kenapa pertama kali kita melakukan ini dan kita sukses belakangan. Sampai hari ini kita ketemu masalah baru, kita harus bisa menjawab masalah itu lagi, dan kita ingat-ingat apa yang sudah kita lakukan, alasan kita melakukannya, dan kita lihat support system kita. Wah, emang saya dikelilingi oleh orang-orang baik, saya dikelilingi oleh orang-orang pintar, insya Allah kita bisa mewujudkan yang tadinya kita ragu untuk melakukan. Gitu, Pak Sugeng. Dan jangan lupa niat itu mempengaruhi outcome. Jadi selama niat kita baik, insya Allah hasilnya pun juga baik. Oke, terima kasih Bu Desta. Sama-sama Pak Sugeng. Banyak orang yang mungkin tadi berawal dari niat, ya. Ya. Karena itu kebanyakan kalau dunia, kalau orang bilang ABG sekarang lah ya, mereka menuntut ilmu kadang-kadang cuma ikut-ikutan, karena ketemunya di sana. Ya, tidak punya gambaran. Nah, apakah ini juga menjadi bagian dari faktor penghambat ya untuk majunya seorang atau gimana? Betul. Makanya tadi di awal sempat saya sampaikan bahwa penting sekali kita bertanya dulu kepada diri kita sebelum kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, terutama untuk jangka panjang. Seperti yang tadi dibilang, saya itu apa? Aku ini apa sih yang mendefinisikan aku? Kemudian, apa yang membuat aku bahagia dan aku mau jadi apa ke depannya? Karena itu semua relate. Jangan sampai karena kita ikut-ikutan orang, ternyata yang dia lakukan tidak merepresentasikan mimpi-mimpi kita. Sedangkan ketika kita sudah kecemplung di situ, kita akan melakukannya dalam jangka panjang. Untuk mempengaruhi orang lain, untuk mencari penghidupan, dan juga bahkan yang kita lakukan akan berdampak untuk orang lain. Jadi benar-benar harus dimulai dari diri sendiri. Kita harus tahu konsep diri apa, jangan ikut-ikutan orang, walaupun nanti ketika kita punya teman, mereka akan jadi support system kita, tapi bukan sebagai engine-nya kita. Engine kita adalah niat kita sendiri. Jadi mereka hanya menjadi support system ketika kita butuh, mereka ada di situ, dan ketika mereka butuh, kita bantu mereka, tapi jangan biarkan orang lain mendefinisikan apa yang kita ingin lakukan. Gitu. Terima kasih atas pencerahannya, luar biasa, super banget jawabannya. Semoga benar-benar akan memberikan semangat ya. Jujur buat saya pribadi memberikan semangat ya. Semoga buat anak-anak kita nantinya juga bisa, atau adik kita yang lainnya bisa motivasi dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Desta, luar biasa sekali ini. Ini ada beberapa pertanyaan nih yang udah masuk, ada di kolom chat. Ini ada dari Harsyah nanya, kalau untuk kecakapan bekerja di Mobilecom itu apa saja ya Mbak? Sama kayak misalnya pakaiannya, jam masuk kantor, atau semacamnya. Mungkin Pak Simon atau Mbak Desta bisa bantu untuk menjawabnya. Oke, Pak Simon mungkin duluan. Nanti aku tambahkan. Oke, boleh. Oke. Pertanyaannya, untuk kecakapan kerja di Mobilecom itu apa saja ya? Oke. Pakaian, jam masuk kantor, dan semacamnya. Oke. Nah. Oke. Untuk kecakapan, ini untuk sebagai seorang programmer, ya, itu tentu basic-basic atau standar terhadap teknologi yang sudah dikuasain, ya, itu udah pasti. Terus mulai dari analitik thinking-nya, ya, itu harus. Selanjutnya untuk pakaian gimana? Pakaian di tempat kita casual, jadi tidak di corporate looking gitu. Jadi pakai baju tetap berkerah ya, dengan celana panjang dan sepatu. Terus untuk jam masuk kantor, nah untuk jam masuk kantor ini kita ini fleksibel ya, seperti itu. Jadi jalan ada yang 10, dan untuk secara total kerja itu tetap 9 jam, di dalamnya ada 1 jam istirahat ya, gitu. Sampai kantor itu tetap 9 jam, di dalamnya ada 1 jam istirahat ya. Mungkin dari sisi yang lain, kalau tadi kan untuk programmernya mungkin dari divisi yang lainnya. Mobilecom itu ada beberapa divisi, teman-teman.
ada marketing, ada sales, ada programmer. Nah, kalau program seperti yang tadi Pak Simon sudah sampaikan, tapi kalau untuk sales dan marketing, ini masalah internet nih, nggak apa-apa ya, aku lanjut lagi. Jadi, Boleh, silakan. Jadi kalau untuk pakaian kita smart casual, kalau untuk jam kerja berhubung dengan aturan PSBB dari pemerintah, walaupun sektor kerja Mobilecom masuk di 11 sektor yang boleh buka, jadi kita tetap beroperasi seperti biasa dengan tetap memegang kuat protokol kesehatan. Jadi kita itu kalau office hour-nya sekarang jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Biasanya kalau misal kondisi normal jam 8 sampai jam 5. Kemudian cara kita merangkul generasi muda yang ingin belajar adalah, tadi yang mana sih pertanyaannya jadi banyak, bingung, Berdi, bentar ya, Dari internetnya Harsya. ada bermasalah nih. Yang Harsyah mana ya? Oh, halo Harsyah. Oh, kecakapan bekerja. Kalau di marketing, karena kita adalah divisi yang untuk menyentuh market kita, jadi kalau orang yang kerja di marketing harus selalu tahu fenomena-fenomena yang terjadi di dunia bisnis. Jadi fenomena bisnisnya seperti apa, fenomena sosialnya juga seperti apa. Jangan sampai kita melakukan sesuatu aktivitas campaign yang ternyata sensitif oleh publik kita. Karena kita beroperasi di satu sistem yang mempengaruhi masyarakat. Jangan sampai sesuatu yang kita sampaikan sensitif sampai akhirnya berpengaruh buruk untuk reputasi perusahaan. Gitu. Nah, kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada dari... Izin bertanya. Terima kasih ya Harsha. Nah, selanjutnya ada dari Wisnu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara Mobilecom untuk merangkul generasi muda yang berada di pelosok yang ingin belajar? Karena susah untuk meyakinkan orang tua mereka untuk melek teknologi. Nah, gimana tuh? Aku dulu, Ko Simon, boleh? Iya, dijawab aja boleh. Karena ini menarik sekali. Kita ada project terakhir itu dengan teman-teman di Cirebon dan di Pangkal Pinang. Jadi mereka itu pengen sekali dapat pendidikan intervensi teknologi. Tapi di daerahnya ada yang belum masuk internet, jadi agak sulit ya. Terus kemudian belum umum untuk mereka melakukan belajar teknologi. Mereka tuh taunya belajar tuh ya matematik, belajar ya biologi gitu ya. Nah, hal yang dilakukan adalah memberitahukan kepada orang tua mereka yang tidak memberikan izin kemudahan-kemudahan yang sudah didapatkan dengan teknologi. Misalnya beli listrik. Dulu beli listrik meteran, setelah ganti token pada bingung, cuman nyari Indomaret terdekat. Dikasih tahu nih, intervensi teknologi sekarang mudah loh, cuman dengan genggaman di handphone, 2 kali swipe, misalnya beberapa kali klik, udah bisa beli token listrik. Nah, memberikan contoh kasus seperti itu, memudahkan mereka untuk meyakinkan orang tuanya bahwa yang aku pelajari, ini sesuatu yang bisa merubah hidup kita jangka panjang. Bukan cuman belajar jadi dokter loh, Bu, yang bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang lain, tapi yang aku pelajari ini juga, karena aku akan memulai suatu inovasi. Kayak gitu. Ko Simon, ada yang pengen ditambahkan mungkin? Nggak ada, udah. Sudah terwakilkan ya sama Ibu Desta ya. Iya, udah jelas banget. Langsung, boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh. Dari mana ini? Aku dari IDN, aku Moreri, kelas 12 RPLB. Aku mau nanya terkait, tadi kan dijelasin technical skill sama soft skill. Nah, yang aku mau tanyain itu, untuk soft skill ini kan sulit untuk didefinisiin lah gitu, karena nggak ada parameternya. Kalau technical skill itu kan kayak yang benar kayak gini, yang salah seperti ini gitu. Nah, gimana sih untuk istilahnya kita bisa ngebangun soft skill kita seperti tadi berhubungan misalnya antar karyawan, atau misalnya seperti tadi ada disebutin public speaking. Cuma seringkali yang saya sering baca itu kalau di kantor itu tuh ada konflik antar karyawan gitu, yang entah dikira cari muka kah atau apa gitu. Boleh dikasih tahu nggak kayak
tips atau triknya gitu tuh gimana sih gitu? Oke. Terima kasih ya. Siapa tuh Moreri ya namanya? Iya, Moreri. Banget sih. Terima kasih sama mama papa kamu ya. Namanya bagus banget loh. Ya, makasih, Kak. Gini, yang menarik adalah hard skill terukur betul dan soft skill itu intangible. Tapi makanya kerja itu jodoh-jodohan katanya, karena di perusahaan itu punya budaya organisasi. Individual punya skill intrapersonal. Nah, skill intrapersonal ini yang akan dikawinkan dengan budaya organisasi yang akhirnya membuat suatu perubahan berdampak di dunia kerja. Makanya biasanya kalau kamu interview nanti sama HR-nya, biasanya ditanya gini, kamu sukanya apa? Kalau kamu menjawab sesuatu yang ternyata in general, berbeda minat dengan orang-orang yang ada di suatu perusahaan, pasti kamu akan digali lebih dalam lagi. Menurut kamu pandangan politik itu seperti apa? Wah, berat kan tuh. Nah, karena itu biasanya yang jadi clash yang seperti itu. Makanya ketika kita interview, kalau bisa jangan bahas too deep about something yang bisa memicu perselisihan. Dulu sih SARA doang, kalau sekarang entah kenapa jadi politik. Jadi kalau bisa itu jangan dibahas, karena nanti akan sangat merugikan ketika nanti kamu interview. Lalu soft skills. Basically, soft skills adalah sesuatu yang membuat kamu menjadi kamu, tapi harus mengikuti norma masyarakat. Karena norma masyarakat itu juga dapat diaplikasikan di dalam lingkungan kantor. Bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kamu bisa menyelesaikan pekerjaan. Karena yang namanya kerja bukan cuma diri sendiri, tapi teamwork. Karena misalnya, contoh di divisi aku di marketing. Misalnya Mbak Pita sama Mbak Bunga, mereka punya job desk masing-masing. Tapi mereka punya job desk personal, tapi mereka juga punya job desk secara departemen yang mereka harus bisa selesaikan tepat waktu berdua. Kalau Mbak Bunga sama Mbak Pita bermasalah ketika berkomunikasi, nah itu jadi masalah buat perusahaan. Nah, jadi begitu kamu masuk ke suatu perusahaan, kamu harus pelajari dulu budaya organisasinya seperti apa. Karena basically soft skills itu yang di-assess sama HR, cuman bagaimana kamu berkomunikasi, bagaimana kamu menyampaikan diri kamu, dan bagaimana kamu bisa menunjukkan hard skill yang kamu punya. Karena kalau kamu nggak bisa menyampaikan apa yang kamu bisa, hard skill yang kamu capek-capek dapatkan di sekolah, itu nggak bakal kelihatan sama nanti para industrinya. Ada lagi mungkin Moreri yang ingin ditanyakan? Basically, soft skills is just being a good person sih. Ketika kamu bisa membawa diri dengan baik, insya Allah soft skills akan berkembang sesuai dengan budaya organisasi tempat kamu berada. Oke Kak, udah cukup menjawab. Makasih banyak. Sama-sama. Ya. Oke, terima kasih Mas Moreri. Nah, ini ada lagi nih, banyak nih. Senang deh, banyak yang nanya. Penasaran kayaknya. Itu yang duluan-duluan kali, kasihan udah nanya duluan. Iya, tapi ini ada dari Mas Wahyu. Mas Wahyu Triyono. Nah, nanya, bagaimana Mobilecom menyiapkan persaingan industri di era digital 4.0? Wah, ini teknis sih nih. Sama ininya nih, Simon, sama temanya ya. Oke, thank you. Oke, ini pertanyaannya yang dari Wahyu Triyono ya. Betul. Oke, bagaimana Mobilecom menyiapkan persaingan industri di era digital? Yang tadi saya udah infokan, secara teknologi itu selalu berkembang terus tuh ya. Nah, di dalamnya, tadi saya udah info, di Mobilecom itu ada tim risetnya. Nah, biasa yang dikerjakan adalah tim riset ini hanya task-nya adalah meriset terkait dengan teknologi-teknologi, fitur-fitur, arahan 5 tahun ke depan itu arahnya kurang lebih kemana. Dan itu diriset sehingga menghasilkan suatu output. Nah, output ini nanti disebarkan atau di-sharingkan developer, analis yang ada, bagaimana cara kerjanya. Ya, bagaimana cara kerjanya sehingga semuanya di dalam tim itu rata. Ya, rata dari knowledge-nya. Seperti itu. Itu strategi yang disiapkan oleh Mobilecom dalam menghadapi era digital 4.0. Ya. Ya, mungkin ada pertambahan dari Bu Desta. Dari aku sebenarnya persiapan dengan industri adalah selain dengan teknologinya, yang aku selalu highlight adalah bagaimana sumber daya manusia juga mempengaruhi objektif kita
menuju teknologi tersebut. Jadi kita sebagai manusia yang baik dan juga karyawan yang baik harus selalu memotivasi diri untuk selalu belajar. Jangan puas dengan ilmu yang kita punya, kita juga harus tanya sama teman kita, mungkin dia punya ilmu yang kita belum punya, sehingga kita bisa memperkaya diri terus untuk menjelang industri 4.0. Terima kasih. Ayu, boleh saya potong sedikit? Boleh, silahkan. Mungkin saya izin mau sholat dulu, tapi kan ada banyak pertanyaan. Nanti kalau anak-anak masih tertarik untuk mendengarkan, bisa dilanjut. Mungkin dari saya izin. Mungkin ada satu pertanyaan kalau boleh. Nanti disampaikan lokasi kantornya di mana. Kemudian kalau ada foto boleh gitu ya, supaya anak-anak dapat gambaran. Kan yang kami dengar itu fasilitasnya cukup menarik nih buat anak-anak muda. Ya. Itu aja mungkin, silahkan. Baik, terima kasih Pak Bobi. Nanti coba kita sampaikan juga untuk lokasi dan gambaran kantor kita seperti apa ya. Mungkin kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada dari Mas Devin Loyal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya mau tanya, bagaimana jika kita budget tidak ada? Tentu kita tidak bisa menikmati teknologi tersebut. Gimana mau belajar tentang teknologi tersebut? Nah, mungkin Mbak Desta bisa bantu jawab yang ini. Oke, jadi sebenarnya kalau kita mau cari peluang, sebenarnya belajar itu nggak harus selalu mahal. Ada banyak ya Ko Simon ya, course-course tentang teknologi yang bertebaran hari gini gitu ya. Betul, betul banget. Bahkan ada yang gratis, banyak banget. Yes, jadi kalau kalian ada kesulitan, nanti mungkin next-nya kita boleh juga nih Ko Simon, kita banyak informasi sebenarnya untuk course-course yang free terkait dengan teknologi. Cuman memang kita belum pernah menyampaikan secara langsung bahwa informasinya ada, ini aja loh, ini semua loh. Nanti mungkin kita bisa siapkan satu portal untuk menyampaikan informasi-informasi course teknologi yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Karena sebenarnya banyak kok pilihan dan peluang untuk belajar. Cuma mungkin emang sometimes informasinya nggak nyampe. Jadi jangan jadiin masalah budget jadi masalah yang besar untuk kita belajar. Nah, begitu Mas Devin, apa ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Tidak ada jawaban. Mungkin lagi sholat kali ya. Nah, ini mungkin untuk 5 pertanyaan tadi di awal, sekarang kita change dulu ya, ganti ke kuis. Mungkin ada dari biar dua arah nih kita ngobrol, ya nggak cuma ditanya kayak lagi interview jadinya ya. Nggak apa-apa, I'm really happy to answer. Pengen gantian nih denger suara-suara dari IDN Boarding School nih, SMK IDN kayak apa sih suara-suaranya? Tadi yang baru kedengeran baru suaranya Mas Mureri aja gitu. Jadi aku pengen kita ngadain kuis kali ya dari Mbak Desta sama Mas Simon. Mungkin ada Mas Simon dulu kali, silahkan. Oke, thank you. Kita mulai ya untuk kuis-kuisnya nih. Oke. Tapi sebelumnya untuk jawab kuisnya gimana nih? Atau raise hand, atau langsung chat di grup, atau open Gimana mic? Ibu host, tentukan. Raise hand aja kali ya. Ini kalau untuk komennya masih bisa nggak ya? Tadi kok kayaknya agak di-disable. Coba saya tes dulu ya. Tes, oke. Kalau bisa ini berarti lewat komen aja biar lebih terpampang nyata, ya lebih jelas gitu kelihatannya. Oke. Jadi boleh silakan soal pertamanya dari Bapak Simon. Nanti teman-teman boleh langsung siap-siap aja nih ditulis saya Kak gitu. Langsung aja tulis. Nanti begitu udah mau jawab langsung jadi biar kelihatan siapa yang paling cepat gitu kali ya. Ada hadiahnya juga. Tenang. Wih, mantap. Oke, kita mulai ya dari pertanyaan pertama ya. Oke, buat teman-teman tadi pas saya sedang presentasi, sedang menjelaskan, saya ada sebut, oke, siapa pengembang bahasa Dart? Ayo, bisa dijawab. Oke, udah ada satu ya. Iya. Ya, jawabannya benar sekali, pengembang bahasa Dart dari Google. Oke. Oh ya, oke, sorry. Dari Bu Pita, ini saya dapat berapa slot untuk pertanyaan ya?
Oke, jadi ada 3 pertanyaan buat quiz. Boleh nih dibagi, mau Udah, Mas Simon buat Ko 2 Simon atau aja semua, aku bagian jawab aja, bagian nanya biar Aduh, Ko Simon. bisa. Boleh. Oke, Oke, pertanyaan nah kedua ya. Siap-siap teman-teman. pertanyaan kedua nih. Oke, teman-teman siap nih. Oke, tadi saya tanya bahasa Dart. Nah, ini juga tidak jauh-jauh nih dengan bahasa Dart. Biasanya sih bahasa Dart itu dikembangkan untuk apa? Atau teknologi apa yang populer? Ada Mas Fikri ini jawabannya web dan mobile. Ada Mas Amar Al-Ghifari jawabannya hybrid. Yang mana nih Mas? Yang benar nih? Yang betul, yang pertama. Yang kedua juga betul. Untuk hybrid, untuk mobile. Tapi yang pertama udah jawab duluan. Jadi Mas Fikri jawabannya betul. Oke. Selamat ya Mas Fikri. Selamat Mas Fikri. Nah, pertanyaan terakhir nih, teman-teman. Ayo siap-siap. Oke, Ya. masih sama. Dari Dart. Framework apa yang terkenal dari Dart? Nah, Mas Amar nih pertama langsung. Waduh, cepet banget ya. Oke, Gercep yang ya, benar, Kak. gercep banget. Oke, selamat ya untuk Mas Amar, jawabannya benar. Oh, sorry, ternyata ini yang lebih cepat ada Mas Irham. Oh, Aduh, Mas Mas Irham. Amar dikit lagi ya. Gimana? ya. Ada ya? Salah Oke, cepet oke. sedikit. Gitu. Oke, Oke, selamat jadi ya untuk yang jawabnya benar. iya, selamat ya teman-teman. Nanti untuk hadiahnya akan dihubungin sama tim dari Mobilecom gitu. Makanya jangan lupa untuk isi Google Docs-nya tadi yang di awal ada di itu. Kalau misalnya ada yang belum dapat, boleh komen aja atau Mbak Bunga boleh minta tolong untuk di-share lagi. Mungkin tadi ada teman-teman yang nyusul. Mungkin kita balik ke pertanyaan tadi yang belum dijawab kali ya. Ada beberapa yang masih belum dijawab. Boleh. Dan by the way sebelum ke sana mungkin kita bisa cerita dulu tadi pesannya Pak Bobi sebelum kita lupa. Jadi kantor kita teman-teman adanya di Jakarta Barat di APL Tower. Kalau kalian tahu Mall Central Park, kita di sana di lantai 35. Fasilitas kita ada sports day ya Ko Simon ya. Kita ada olahraga rutin buat karyawan. Betul banget. Terus kita juga friendly environment, jadi kita di sini sama-sama belajar, walaupun kita sudah ada di dunia profesional, tapi kita tidak menutup diri untuk belajar, jadi kalian bisa belajar di kantor, dan kita pun yang sudah bekerja di kantor akan selalu belajar dari kalian yang membawa ilmu-ilmu baru. Terus fasilitas berikutnya adalah kita ada table tennis ya, di kantor, bisa main sama jadinya. Iya, seru banget ya. Ada bimbek-bimbek juga nggak tuh? Jadi kalau nanti teman-teman ada yang tertarik untuk ambil magang atau pengen bekerja di Mobilecom, we are really happy to welcome you guys. Nanti bisa ngobrol ke Pak Bobi karena detailsnya kita akan berikan ke beliau. Oke, nah coba kita ada beberapa pertanyaan lagi nih mungkin yang bisa kita jawab. Nanti mungkin kalau misalnya masih ada pengen bertanya bisa lewat apa ya, kita bukakan lagi apa nih webinarnya ya? Boleh, kita bikin rutin juga boleh. Gitu, oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Praja ya. Solusi dong Kak bagi orang-orang yang mungkin merasa salah pilih suatu bidang, apa yang harus mereka lakukan? Well, actually sebenarnya kalau udah terlanjur kita nggak bisa bilang salah. Karena ketika kita bikin suatu keputusan, pada saat itu secara sadar kita juga punya pertimbangan kenapa kita ambil keputusan tersebut. Bener ya teman-teman ya. Jadi jangan dibawa hal tersebut menjadi suatu kesalahan karena kedepannya kamu akan susah melangkah, stres. Kenapa aku dulu ambil ini gitu kan? Jangan kamu jangan seselin kalau udah terlanjur terjadi. Kamu cari lagi lebih dalam justru hal-hal yang kemungkinan akan kamu cintai dari hal tersebut. Jadi supaya jangan ada penyesalan, sudah terlanjur terima. Dan juga maafkan diri sendiri kalau ternyata pada saat itu dirasa ada kesalahan, tapi kita harus terus maju ke depan, harus tetap pengen berkarya dan juga pengen terus menjadi orang yang punya keterampilan lebih. Jadi kamu gali lebih dalam lagi tentang bidang yang sudah kamu ambil, pasti ada sesuatu yang bisa kamu cintai dari sana. Dan rasa bersyukurnya jangan lupa. Balik lagi, banyak saudara-saudara kita yang bahkan nggak bisa dapat pendidikan. Jadi kalian sudah ada di sini, insya Allah cari berkahnya. Jangan malah gerutu. Kalau emang udah salah, ya udah, nggak apa-apa. Kita pelajari sehingga kita temukan sesuatu yang bisa kita syukuri dari hal tersebut.
Gitu, teman-teman. Bisa dijadikan hobi juga mungkin ya kalau misalnya ada hobi lain yang bisa didalami, yang bisa balancing akademis dan juga hobi itu boleh. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ada dari Mas Eldi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya bagaimana sih Kak caranya untuk tetap fokus ke satu tujuan walaupun kadang-kadang orang tua kita atau orang-orang terdekat itu sendiri yang bikin kita ragu. Terima kasih Kak. Ya, sebelumnya pertimbangkan dulu tujuannya apa nih. Karena orang tua juga pasti agendanya selalu yang terbaik buat kita. Kadang-kadang juga anak suka tambeng ya. Kadang-kadang kita juga, pokoknya tujuan kita yang paling baik. Sebelum kita maksa sama kehendak kita, tapi kita harus pelajari dulu apakah memang benar yang kita ingin lakukan ini yang terbaik untuk kita. Karena sometimes kita juga tidak menyadari harus dilihat sama point of view orang sekitar untuk benar-benar memvalidasi langkah yang kita ambil ini benar. Tapi balik lagi, sifat keraguan-raguan tuh nggak baik juga. Jadi kalian harus menjadi orang yang realistis dan juga optimis. Jangan terlalu jadi pemimpi yang sampai akhirnya nggak realistis. Tetap harus jadi orang realistis, dengerin orang lain juga, jangan menutup diri dari kritikan. Insya Allah kalau kita bisa membuka itu semua, kita bisa mengambil keputusan yang paling tepat jadinya. Oke, gitu. Mungkin sudah terjawab ya Mas Eldi. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kak, dari Muzaki nih, dia nanya, saya jurusan TKJ, Kak, tapi keahlian saya di otomotif. Kira-kira kalau kerja bidangnya di otomotif atau di TKJ, ada nggak, Kak? TKJ itu apa sih kepanjangannya? Iya nih, TKJ apa ya, Mas Muzaki? Boleh teknik komputer? Jaringan. Oke. Mungkin apa Kak Simon bisa bantu? Ini minat soalnya, Pita. Jadi kita harus bedain dulu nih teman-teman. Ketika kalian pengen kerja atau berkarir, ini yang tadi aku pertanyakan juga, karena banyak teman-teman kita yang belum bisa membedakan antara kerja dan karir. Ayo coba teman-teman ada yang bisa bedain nggak kerja dan karir itu apa? Nah ini menarik. Ketika kita kerja, itu semua orang bisa kerja, baik menghasilkan ataupun tidak. Itu sifat kerja. Tapi ketika kita bicara karir itu membutuhkan hard skill. Artinya ada kemampuan khusus yang dibutuhkan untuk suatu posisi yang kita harus memiliki hard skill tersebut untuk kita bisa berkarir. Karir itu juga ada jenjangnya. Jadi ada dari level junior, ke staff, ke senior, sampai ke level BOD, Board of Director, dan sampai ke komisaris. Itu namanya karir. Jadi kalau misalnya kamu sudah ambil jurusan TKJ, itu hard skill kamu. Kalau kamu ingin berkarir, kamu harus mengimplementasikan ilmu kamu. Kalau kamu punya hobi di otomotif, boleh kamu bekerja, tapi itu hanya kerja, bukan karir. Dan itu bisa kamu dalami sebagai hobi sih kalau saranku. Karena yang namanya berkarir, yang punya jenjang, yang punya tingkatan, yang jadi tujuan kita untuk lebih sukses lagi, itu membutuhkan hard skill. Gitu. Oke, nah kalau Kak Simon ada yang ditambahkan mungkin? Mungkin dari Kak Simon? Nggak ada sih, udah mantap banget tuh jawabannya. Udah paling benar deh. Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir kali ya, kita jadi menunda-nunda sholat nih, mohon maaf sekali. 2 pertanyaan terakhir dari Mas Diko. Nih ada lagi. Punten Kak, izin bertanya bagaimana caranya kita menghadapi era teknologi dalam keadaan pandemi seperti ini? Wah, ini justru menarik ya Kak Simon ya. Karena satu muka bumi memahami justru teknologi merupakan solusi ketika pandemi. Masyarakat global hidupnya berubah 180 derajat ketika pandemi ini terjadi. Yang tadinya kita bisa salaman, kita bisa cipika-cipiki, ketemu sama orang, then we cannot do that anymore due to this plague gitu ya, wabah ini. Jadi justru sebenarnya teknologi merupakan kemudahan platform yang memungkinkan kita bisa bertatap muka di kala pandemi. Jadi harusnya sih ketika pandemi ini mempelajari teknologi bukan menjadi kendala, justru menjadi suatu kelebihan dan bisa kita accelerate. Karena banyak sekali kemudahan ketika belajar during this pandemic. Dari organisasinya, banyak memberikan kemudahan, keringanan, juga kita sudah diberikan keterbiasaan karena keadaan. Kita yang tadinya mau belajar teknologi ogah-ogahan, ya jadi ini satu-satunya platform kita untuk belajar. Jadi harusnya sih pandemi ini justru mendorong kita bisa lebih giat lagi belajar, apalagi belajar teknologi.
Oke, sudah cukup terjawab ya, itu ya. Ya. Oke, nah sebelum pertanyaan terakhir nih, aku tuh pengen lihat deh, ini teman-teman semua yang hadir di sini, boleh nggak sih dinyalain kameranya? Kita foto sama-sama ya? Abis itu, abis pertanyaan terakhir, biar kita bisa langsung foto sama-sama sehingga mempersingkat waktu. Jadi kita bisa untuk sholat. Oke, boleh teman-teman diaktifkan kameranya ya. Oke, sambil menunggu yang lain, boleh pertanyaan terakhir ya dari Mbak Aprilia. Wah, akhirnya ada perempuan nih yang nanya ya. Dan, Kak, cara kita menentukan apa yang mau kita tuju 5 tahun ke depan itu bagaimana ya, Kak? Pertanyaan untuk 5 tahun ke depan nih, gimana? Nah, ini menarik nih. Aku selalu pengen bahas konsep diri sih, karena ini penting sekali. Dan konsep diri ini ditemukan dari rumah, dibawa ke lingkungan sekolah, sampai dibawa ke lingkungan profesional. Jadi tatanan konsep diri kita sebagai manusia itu menentukan apa yang ingin kita lakukan ke depannya. Dan ini sangat relevan untuk hal apapun. Minat, profesional, sampai milih pasangan, itu berangkat dari konsep diri. Jadi saran aku nih, kamu deskripsikan dulu dirimu dengan baik seperti apa. Aku aku sukanya ini, dan aku mau berbuat ini, jadi 5 tahun ke depan bisa dibuat sesuatu yang lebih implementatif. Untuk mencapai ke sana, yang terdekat yang bisa aku lakukan adalah A, B, C, D. Misalnya, aku pengen jadi pengacara, aku pengen bantuin orang-orang yang terlibat masalah hukum dengan tidak adil, misalnya. Berarti langkah yang pertama harus lakukan adalah, SMA nih berarti aku harus ambil IPS. Ini yang di tangan kita nih bisa kita lakukan. Kemudian setelah itu, IPS berarti harus cari universitas yang menyediakan fakultas hukum terbaik. Yang lulusannya ternyata terbukti nih diterima di law firm yang bagus. Kalian bisa lakukan itu. Sampai akhirnya pelan-pelan 5 tahun kalian beneran jadi pengacara. Nanti kalian bisa ambil sertifikasi lawyernya dan segala macam. Itu contohnya. Jadi balik lagi ke konsep diri kalian itu apa, kalian punya mimpi apa yang buat kalian bahagia, itu bisa menjadi roadmap kalian menentukan implementasi hidup kalian satu persatu sampai bisa ke tujuan. Oke, luar biasa ya. Semoga menjawab ya Mbak April jawaban dari Mbak Desta. Gitu. Oke, mungkin karena kita juga tadi sudah memasuki waktu asar ya untuk mempersingkat waktu. Teman-teman yang belum nyalain kameranya boleh dinyalain kameranya nggak? Mungkin kita bisa foto bersama dulu nih sebelum kita mengakhiri webinar hari ini. Harapannya nanti kita bisa ada ngobrol-ngobrol lagi kali ya. Ya, seru sekali. Aku senang sekali hari ini bisa silaturahmi sama kalian semua. Iya, nanti kalau misalnya ada mau tanya-tanya lagi, bisa mungkin ada kontak personnya ya. Nanti bisa boleh dikirim di email atau nanti boleh menghubungi langsung lewat Pak Bobi. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, udah pada dinyalain ya kameranya. Oke, mungkin kita boleh bergaya ya. Mbak Bunga boleh dibantu ya untuk screen capture atau Mas Rian. Oke, kita foto ya sama-sama. Ayo senyumnya paling lebar mana? 1, 2. Ya, lagi kali ya. Boleh. Lagi 1, 2, 3. Iya. Udah ke capture yang bagus belum ya Mbak Bunga dan Mas Rian? Sudah, Fit. Udah? Sudah. Oke. Mungkin terima kasih untuk hari ini. Senang sekali kita bisa ngobrol-ngobrol banyak. Senang juga banyak tadi yang bertanya. Mungkin kalau misalnya ada yang belum terjawab, mohon maaf sebelumnya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Gitu. Mungkin saya tutup untuk webinar hari ini. Semoga kita ada kesempatan lagi di lain waktu. Terima kasih sebelumnya untuk Mbak Desta dan Coach Simon, Pak Bobi juga, serta teman-teman semua di sini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini, kita sharing bareng-bareng ini bisa menjadikan manfaatnya untuk kita untuk sekarang ataupun nanti. Gitu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Saya Pitaloka undur diri hari ini. Mohon maaf apabila selama acara ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Semuanya teman-teman. Jangan lupa ya untuk isi Google Form-nya. Oke.
Oke. Oke. Baik. Terima kasih Bu Ayu.